Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, dimanapun Anda berada, Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya segala amalan itu tergantung daripada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Pernah dikisahkan pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda yang cukup kaya. Dia ingin bersedekah, namun dia bingung mau dikemanakan sedekahnya ini. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, hamba ingin bersedekah ya Rabb. Berikanlah saya petunjuk kepada siapa sedekah ini akan saya sampaikan." Akhirnya pada malam pertama itu, setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia keluar malam pada malam itu, dan dia bertemu dengan seorang laki-laki. Lalu dia berikan sedekah itu kepada seorang laki-laki tersebut, dan dia kembali pulang. Dan besoknya di satu kampung itu ramai bahwa semalam ada seorang pencuri, ada seorang maling yang diberikan sedekah oleh seseorang. Kampung itu gempar dan terdengar oleh seorang pemuda itu. Waduh, seorang pemuda, waduh, kalau begitu saya salah dong sedekah semalam. Saya memberikan sedekah kepada seorang pencuri, seorang maling. Akhirnya pada malam kedua sang pemuda itu berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, hamba ingin bersedekah ya Rob. Tunjukkan orang yang tepat ya Rob untuk kami bersedekah ya Rob. Untuk saya bersedekah ya Rob." Akhirnya pada malam kedua setelah itu dia keluar rumah setelah berdoa, dan dia bertemu dengan seorang wanita. Dan diberikanlah sedekah itu berupa uang dan beras kepada seorang wanita tersebut. Dan wanita tersebut menerima dan semua kembali pulang. Sampai sedekah pulang ke rumah. Kemudian besok paginya kampung itu gempar kembali, karena terdengar ada seorang pelacur, seorang penjina, seorang wanita malam yang diberikan sedekah oleh seseorang. Berita itu pun sampai kepada pemberi sedekah. "Ya Allah, kalau begitu saya salah sedekah lagi nih. Masa saya bersedekah kepada seorang pelacur, penjina?" Bersedih dia. Akhirnya pada malam ketiga dia berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tunjukkan ya Allah, hamba ingin bersedekah ya Rabb. Tunjukkan kami kepada orang yang tepat ya Rabb untuk bersedekah ya Rabb, untuk memberikan harta ini ya Rabb." Akhirnya setelah malam ketiga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia keluar rumah, dan setelah dia ke rumah dia bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan. Kemudian dia hampirkan dan dia berikan sedekahnya berupa uang dan beras, dan diterima oleh seorang laki-laki tersebut. Dan laki-laki itu hanya diam termenung. Lalu pulanglah si pemberi sedekah. Setelah pulang besok pagi gempar kembali di kampung itu bahwa semalam ada seorang yang kaya raya mendapatkan sedekah dari seseorang. Gempar lagi tuh kampung, dan akhirnya sampai terdengar kepada si pemuda pemberi sedekah. Dan pemberi sedekah mendengar dengan sangat, "Ya Allah, kenapa engkau tidak berikan pada orang yang tepat ya Allah sedekah hamba ya Rob. Hamba salah ya Rob memberikan sedekah ya Rob. Pertama, hamba memberikan sedekah kepada seorang pencuri. Kemudian kedua, hamba memberikan sedekah kepada seorang penjina. Kemudian yang malam ketiga, engkau berikan sedekah hamba berikan kepada seorang kaya ya Rob, orang yang kaya. Hamba salah memberikan sedekah ya Rob. Apa engkau tidak rela hamba memberikan sedekah ya Rob?" Akhirnya pada malam itu dia merasa kecewa dan bersedih. Akhirnya pada malam keempat dia tertidur. Si pemberi sedekah tertidur, terlelap. Namun dalam mimpinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat kepadanya dan memberikan kabar bahwa, "Hai pemuda," dalam mimpinya, "bahwa sesungguhnya sedekah kamu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kenapa diterima?
Karena pada malam pertama ketika engkau memberikan sedekah kepada seorang pencuri, pencuri itu tidak jadi menjadi mencuri ya Rabb. Tidak jadi maling, tidak jadi mencuri pada malam itu karena sudah terpenuhi hajatnya. Kemudian pada malam kedua engkau memberikan sedekah kepada seorang penjina, seorang pelacur, namun dia tidak jadi menjina, dia tidak jadi melacur pada malam itu karena engkau telah memberikan hajat-hajatnya, engkau telah memberikan sedekahnya kepadanya. Saudaraku, kemudian pada malam ketiga, saudaraku, pahala sedekah engkau pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan sebab engkau memberikan sedekah kepada orang kaya tersebut, orang kaya tersebut sekarang menjadi orang kaya yang dermawan, orang kaya yang murah hati, karena engkau telah sadarkan bahwa hartanya juga milik orang lain. Saudaraku, sekarang apa yang kita niatkan akan mendapatkan apa juga yang kita dapatkan. Itulah hikmah daripada jika kita ikhlas memberikan sedekah, kita ikhlas melakukan sesuatu. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang ikhlas dalam melakukan sesuatu.